Silakan Ibu. Ya. Bentar Bu. Iya. Oh iya nih sayang. Iya. Udah ceritain aja. Ya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi ya di sini. Gimana hari ini Ibu, kegiatan hari ini? Alhamdulillah lumayan repot. Ya, Ibu berapa ini putranya? Yang ada 5, guguran 1, meninggal 1, jadi 7. Totalnya 7. Cuma yang ada 5. Alhamdulillah. Gimana Ibu menjalani hari-hari dengan kelima putranya? Yang pertama sih udah menikah ya, udah di bawah suaminya lah gitu. Terus yang kedua juga kerja sambil kuliah di Tangerang. Paling ini yang ketiga, keempat, kelima, yang di sini mah gitu. Yang ketiga kelas 4 SD, ini yang kelima TK, sama ini 4 tahun. Gimana Ibu? Apa yang Ibu rasakan masih mengasuh dengan itu perbedaan ya, ada bedanya anak pertama, kedua dan ketiga, tantangannya beda-beda. Beda. Apa yang Ibu rasakan? Kalau anak ke-1 ke-2 dulu lebih penurut ya, istilahnya lebih disiplin gitu. Kalau yang udah mulai kesini ke-3 ke-4 udah ngerasa gimana dia ya untuk bangun subuh apa gitu susah gitu. Udah gitu segitu juga dibantu bapaknya ya ngurus anak-anak babarengan, soalnya dia kan usahanya sore gitu, jadi bisa di rumah babarengan itu bagi-bagi tugas. Kayak bapaknya bantuin masak gitu, aku yang nyuci gitu, yang gosok, beberes gitu. Terus yang anak ketiga juga tuh Alia, cuci piring, ngepel dia bantuin juga. Semuanya saling Alhamdulillah kerjasama. kerja sama. Ini juga yang TK kemarin nguras bak mandi ikut bantuin. Alhamdulillah pada ngerti kan buang sampah yang TK, ngisiin air buat minum di kulkas, Alpar udah bisa bantuin. Alhamdulillah jadi nggak terlalu capek lah ya ngurusin anak. Paling kendalanya dari bapaknya aja gitu, paling dari ekonomi lah. Itu palingnya. Kalau itu mah kita yang penting ikhlas lah ya ngurusin anak, ya senang-senang aja gitu Bu. Terus dalam waktu yang terdekat ini kira-kira apa yang Ibu rasakan ya? Dan seperti yang tadi Ibu Paling capek ya kadang-kadang itulah. Apakah Ibu merasa ada sampai satu titik di mana Ibu merasa jenuh ataupun gimana? Iya, pernah juga kayak gitu jenuh-jenuhnya ya, misalnya kalau udah dibangunin nih subuh ya, kita makan udah ke kamar lagi, misalnya lagi halangan gitu ya, lagi nggak sholat, balik lagi ke kamar ternyata anaknya masih tidur sampai 6:30 Bu. Pas udah masuk sekolah kan terjadi repotnya pak ya, jadi ya mana yang ini mau SD, yang ini mau TK gitu, apa ciu paling gitu kalau pagi. Terus biasanya seperti kalau misalkan Ibu sudah menghadapi hal yang seperti itu, apa yang Ibu rasakan? Apakah Ibu capek kayaknya ya kayak begini? Paling ya solusinya ini aja, kalau misalnya kita biar nggak terlalu lelah gitu, makanya seminggu sekali minta nasi kakak, ayo Kak kita jalan keluar bawa anak-anak, jadi biar kita juga nggak jenuh di rumah, nggak gimana sih, stres lah bahasa gitu ya Bu. Jadi untuk ngobatin hati itu kita seminggu sekali mah gitu, entah berenang ke Cikoromoy, entah kemana gitu, yang penting mah ada lah buat refreshing lah gitu Bu. Jadi anak-anak juga kan nggak jenuh ya sama ilmu, maksudnya sekolah ngaji gitu, emang sih kan kewajiban juga ya, cuma kan biar dia juga nggak bosenin, semangat lagi gitu Bu. Dan gitu solusinya gitu. Terus di sisi lain kalau misalkan relasi Ibu misalkan dengan suami seperti itu, mungkin enggak ini ya, ada hal-hal yang sifatnya ini tidak ya? Iya paling gitu sih, cuma mungkin gitulah Bu, dari ekonomi doang sih kenalannya kalau saya mah. Kalau dari ngurus anak mah ya gitu, maksudnya alhamdulillah lah gitu ya, kita kerja sama bareng-bareng gitu ya. Ada ekonomi masalahnya suaminya terbuka, itu doang itu susahnya. Jadi itu menyelesaikan nafkah, atau dia belanja sendiri, masak sendiri, jadi ke kita mah nggak ngasih uang, kan bingung rumah tangga seperti ini. Itu doang, soalnya kita kan kebutuhan ya, bukan cuma maksudnya makan doang kan, anak mau jajan atau ada bayaran apa, atau ada beli baju atau buku atau apa gitu lah, itu nggak ngerti. Itu doang sih kendalanya sebenarnya mah. Kalau dari ngurus anak alhamdulillah lah ya, kita ilasin dulu lah. Titiknya di situ. Berarti apa sebelumnya pernah dibicarakan sama Bapak? Udah Bu, tetap aja, jadi dia mah kayak yang ada yang ngajarin teh ya, entah dari keluarganya atau gimana ya. Jadi nakto kata gitu Bu, pertama awal-awal nikah ngasihnya bulanan gope-gope aja gitu, mau anak 1, anak 2, anak 3, kan bingung ya, sedangkan kebutuhan tiap tahun meningkat lah, bahasa berbeda, naik segala macam bahasa teh ya Bu istilahnya. Dia nggak ngerti, malah sekarang lebih parah nggak mau ngasih.
Itu doang, itu kan yang bikin ya bahasa kasar gini, ada peribahasa katanya ibu bahagia anak bahagia ya. Jadi kalau ibunya stres begini ya bu ya, Iya, betul. takut ngaruh gitu ke anak. Jadi kita kadang kesel takut pelampiasan takut ke anak doang, itu doang Pak. Jadi kesalnya kita sebenarnya Nah, dari itu suami. sebenarnya mah Jadi kadang takutnya. iya kesalnya tuh Takutnya begitu, makanya nyari solusinya gitu. Paling seminggu sekali teh ya kalau ada anak dari Labuan gitu kan, dia satu kuliah si kakak suka pulang, ayo kak kemana gitu kita biar maksud kita sama-sama inilah menyalurkan ya kejenuhan kita masing-masing gitu bu. Iya. Kita anak-anak juga sama kan, mungkin mereka jenuh ya maksudnya, jadi supaya Senin kita siap menerima Iya, pelajaran pekerjaan lagi iya, gitu. kita juga Lagi beraktivitas dengan aktivitas Iya. yang baru lagi Iya gitu ya, bu, seperti itu. paling gitu solusinya. Sebenarnya mah udah titik jenuh Cuma capek di situ lelah. dia ya. Soalnya kan apa uang kan sekarang mau bahasa saya bu. Soalnya suami tidak mengerti bu. Udah diomongin gimana dia udah nggak mempan aja bahasa saya. Jadi bingung kitanya, setiap minta juga bilangnya nggak ada aja nggak ada. Bingung. Ya, mudah-mudahan ya mungkin setelah sesi ini ya kedepannya akan ada jalan ya. Iya, Tapi mudah-mudahan. setidaknya saat ini ibu sudah merilis Iya. emosi itu. Benar. salah satu merilis emosi itu ya kayak itu tadi. Jadi membicarakan kadang-kadang ya membicarakan ataupun mengeluarkan Iya, unek-unek di hati kita ya, ya. tapi tentunya kita tidak dengan sembarang Iya, apalagi saya kan mempunyai riwayat hipertensi, Iya. kalau 250 ya pernah kan sampai masuk ICU 3 hari. Karena itu mungkin dari masalah dipendam gitu nggak diungkap gitu. ya itu jangan itu. Iya. Jadi lebih baik dikomunikasikan dengan bapak. Ada pun misalkan hasilnya gimana, yang penting kita menyampaikan Iya. seperti itu sama bapak. Ada pun misalkan bapak mau menindaklanjuti atau gimana, Kita udah yang keluar lah penting ya. kita udah menyampaikan dengan baik seperti itu. Ya ibu juga mendapatkan solusi, kemudian ya bapak juga diberikan ya kesadaran dan Iya, mengembalikan mudah-mudahan lagi ya. tanggung jawab beliau ya, sebagai kepala rumah tangga. Iya. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan beliau itu bersikap seperti yang ibu katakan. Kalau alam sih ya, cuma dari pelajaran ya kita kan namanya rumah tangga udah hampir 11 tahun ya. Jadi kalau ketemu sama bahasa tema kakak ipar ya kita suka saling curhat lagi ya. Kebetulan kan kita menantunya cewek ya. Sama bu, kendalanya dari itu, dari faktor ya ekonomi. Jadi mereka itu faktor sekian gitu. Jadi bingung kan kitanya ya nakto gitu, masih mending. Sekarang malah lebih parah, dari habis lebaran aja nol malah kesini. Udah berapa bulan? Udah 4 bulan. Jadi itu mah asli ibu sama anak-anak. Iya, paling kayak gitu ya, paling makanya si kakak bantuin bayar listrik gitu, beliin pulsa gitu dari anak pertama. Kalau anak kedua mah ngasih itu suka gope gitu sebulan ke kita, alhamdulillah ngebantu. Makanya alhamdulillah saya juga namanya kader ya, ada aja gitu ya kegiatan, suka disuruh apa ayo aja ya, suka adalah pemasukan jadi buat nyambung hidup lah gitu kita. Kayak gitu lah bu. Masing-masing Iya, punya masalah. iya, paling gitu doang saya mah masalahnya. Sama Berarti itu titiknya di situ. itu, sama satu lagi tuh sholat tuh ya, susah teh ya maksudnya dia bahasa kasarnya saya jadi imam kan, imamin kita lah ngajak atau gimana ya. Tapi alhamdulillah sebulan belakangan ini mah dia ada perubahan, udah mau sholat Jumat lah, ngajakin Alpa kalau sholat Jumat, Alpa dia mau sholat ke segitu, cuma ini yang 5 waktu belum bu. Jadi itu baru yang seminggu sekali. Nah, baru Jumatnya doang. Udah rada benih, rada ada lah gitu ya. Sama 10 mau 11 tahun dulu coba. Yang pertama kita mendoakan. Oh iya. Sebagai istri ya, tetap mendoakan ya. Karena bagaimana Soalnya kalau kita yang ngomong ya misalnya Mbah atau gitu kan maksudnya abah yang Mbah ayo gitu misalnya kita sholat kayak gimana gitu ya, misalnya udah belum suka emang ayo sholat tuh berapa rakaat dia itu lagu bahasa kan tanya jadi ya udahlah aku lagi namanya cuma bisa berdoa supaya dapat hidayah aja ya itu sama kita mengingatkan itu mah tinggal tanggung jawab secara personalnya saja. Ya, pribadi beliau. Nah, masalah kan orang punya herat lah bahasanya bu. Mengingatkan sudah. Rumah tangga katanya kan emang kan kita ibadah terpanjang, ujian terpanjang Ya, bahasa itu kasar. Untuk itu lagi maksudnya untuk sama-sama gitu dari dunia aja kita ke akhirat gitu. Tanggung jawabnya gitu maksud saya. Hebat ibu dengan ibaratnya dengan perjalanan kehidupan yang kedua kalinya, tapi mampu melewati itu sebenarnya karena tidak semua perempuan itu mampu melewati hal itu ya.
banyak yang kolek, tapi ibu luar biasa. Ya itu yang menjadikan ibadah ibu itu ya di situ yang disebut ibadah ibu. Tapi ibu itu mampu melewati semua pasu-pasu kehidupan dan insya Allah ibu kedepannya ya apa yang sudah ibu lakukan, apa yang ibu dedikasikan untuk keluarga ibu itu akan menjadi di situ. Amin. Ya. Apalagi kan ya Bu, 2 tahun lagi kan insya Allah mau berangkat ya. Kita kan mikirnya ya gimana ya Bu, kalau misalnya saya berangkat, kalau bisa sama bapaknya, anak-anak yang bertiga siapa yang ngurusin gitu ta ya. Ngurusnya Bu. Ya jadi makanya saya bertahan aja lah gitu ya, mudah-mudahan biar berjaya gitu ya. Malah saya mau berangkat, anak banyak ya. Insya Allah semua ditawakal. Kalau kita menawakalkan kepada Allah, insya Allah semuanya nanti ada jalan. Tapi semoga saya selalu sama ibu luar biasa. Ya banyak Dari sedih ya. Kita kadang-kadang iri Bu, lihat orang katanya dikirimin sekian ya, suka sedih gitu. Maksudnya kita pengen suami seperti itu, tanggung jawab gitu ya. Ada gitu. tapi kehidupan mereka itu belum tentu seindah yang di status. Kadang-kadang itu status itu hanya untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi apapun yang kita dapatkan itu rasanya kalau kita syukuri alhamdulillah. Ya, kita belajar itu. Dari meskipun dari manapun, meskipun tidak seperti sama kayak orang-orang, tapi alhamdulillah kita masih bisa diberi kewarasan. Ya, Anak-anak itu dia yang mental tidak, ya. anak-anak yang tidak bermasalah, anak-anak yang selalu ibaratnya itu meraih ke ibu, gitu ya. Seperti itu mungkin ada di sekeliling ibu ya. Bilangnya anaknya pada prihatin juga ya. Seperti itu. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa yang belum tentu orang miliki. Alhamdulillah ya. Ini salah satu. Jadi tugas saya seperti itu, menjalankan apa yang ibu biar apa, biar keluarga benar seperti itu. Fungsinya seperti itu, kita sama-sama saling menguatkan. Semangat ibu. Iya. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain waktu ya, jika ibu masih ada hal yang masih menjadi lihat boleh menghubungi saya lagi. Kita saling melepas emosi kita. Itu lebih baik untuk kesehatan mental dan fisik kita. Salah satu menjaga kesehatan fisik itu ya dari situ dari mental. Iya. Terima kasih ibu. Iya. Semoga selalu diberikan kesabaran dan kesehatan. Amin. Terima kasih ya Bu. Enakan begitu ya. Iya. Nah.